seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti
Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami boleh ada, itu semua karena kasih dan cintamu Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Pada malam hari ini kami datang kembali Tuhan, dari tempat kami masing-masing. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kami ingin dipenuhi lagi Tuhan oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Ajari kami untuk tetap tinggal tenang Tuhan di tempat kami masing-masing, supaya kami tidak terdistract oleh apapun juga Tuhan yang ada di sekitar kami, supaya kami boleh fokus kepada firman-Mu Tuhan Yesus pada malam hari ini. Kau pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan yang sederhana. Hamba-Mu tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan untuk setiap daripada kami Tuhan Yesus. Hamba-Mu ini hanya alat-Mu. Terima kasih Bapa. Ini seru doa kami. Kami mau diam, duduk dan mendengarkan Tuhan, dan kami juga mau menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya bersyukur kalau saya masih diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan
firman Tuhan pada malam hari ini di ibadah tengah minggu pada tanggal 22 hari ini ya. Jadi kita masih ada dalam tema Christ likeness atau menjadi serupa dengan Kristus, dan pada malam hari ini saya mau ambil dari Roma 12 ayat 2 yang berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita perhatikan kata berubah yang ada pada ayat ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Kata berubah atau bahasa sehari-hari juga kita sering mendengarnya dengan kata transformasi. Itu berasal dari kata trans dan form. Trans itu sendiri berarti dari sisi satu ke sisi yang lainnya, ya, dari satu sisi kepada sisi yang lainnya. Sedangkan form itu sendiri merupakan bahasa Inggris form, atau ya bahasa Indonesianya form itu adalah bentuk. Jadi pada dasarnya transformasi itu sendiri adalah kita mau sebut sebagai perubahan bentuk, ya. Nah, dalam Roma 12 ayat 2 kata berubahlah yang dipakai oleh Rasul Paulus di sini itu adalah berasal dari kata Yunani yaitu metamorfo, ya, yang berarti perubahan rupa atau perubahan bentuk. Nah, sebenarnya apa yang utama yang seharusnya ditransformasi oleh orang percaya? Kalau kita merujuk pada Roma 12 ayat 2, dikatakan di situ adalah berubahlah oleh pembaruan budimu, yang berarti sebenarnya yang perlu ditransformasi oleh kita sebagai orang percaya, sebagai umat Kristiani, yaitu adalah budi kita sendiri yang perlu dibaharui dari hari ke hari. Pembaharuan budi, ya. Jadi mengapa Rasul Paulus memerintahkan supaya budi kita yang diubahkan dan bukan tubuh atau body. Nah, jadi pada malam hari ini temanya adalah budi versus body, ya, body atau tubuh atau fisik kita atau jasmani kita. Nah, yang pertama adalah mengubah body itu lebih mudah daripada mengubah budi. Ya, perlu kita sadari bahwa mengubah bentuk keluaran kita sendiri itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan mengubah sesuatu yang ada di dalam kita. Ya, banyak orang bisa mengubah bodinya dengan begitu cepat. Banyak mungkin kalau kita lihat calon-calon kecantikan yang bisa yang bisa mengubah bentuk muka, raut muka kita, bahkan ada di mana kita bisa melangsingkan badan secara langsung dengan cepat gitu dengan teknologi yang mungkin bernama sedot lemak, ya, seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu sering sekali kita lihat di luar sana, ya, dan orang mungkin terlalu fokus kepada bodinya. Mungkin mereka melihat bahwa kalau saya punya body yang tidak bagus, kalau saya punya badan seperti ini, tidak ada orang yang akan melihat saya, tidak ada orang yang akan memperhatikan saya dan lain sebagainya. Mungkin banyak sekali alasan-alasan orang untuk bisa memperbaiki atau mempercantik tubuhnya, fisiknya sendiri. Nah, tetapi itu tidaklah berlaku tetapi itu semua adalah sesuatu hal yang fana. Saya mau katakan bahwa seperti ini. Pada akhirnya yang akan dikenang orang itu adalah, yang akan diingat orang adalah budi kita, kebaikan kita, apa yang kita lakukan, apa yang keluar dari dalam kita, bukan bodi kita atau bukan tubuh kita. Bukan itu yang diingat. Bukan itu yang akan diingat oleh orang. Dan lagi satu hal yang perlu kita mengerti, mungkin begitu mudah, begitu cepat untuk bisa mengubah bentuk tubuh kita atau mengubah fisik kita, ya, mungkin mudah. Tapi kalau untuk mengubah budi kita atau yang ada di dalam kita, itu semua tidak mudah. Perubahan yang ada di dalam itu tidak bisa dilakukan dengan sekejap mata. Itu sebabnya kita perlu yang namanya latihan secara rohani atau latihan rohani. Karena apa? Karakter itu harus terus diasah, ya. Karakter itu harus terus diasah, ditempa, dan tentunya dibentuk lewat kebenaran firman Tuhan. Ya, ingat, dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Serta kita terus harusnya ada dalam suatu komunitas mesianik. Penting sekali untuk kita terus ada dalam komunitas mesianik, karena
di luar sana bisa jadi iman kita digoyahkan, tapi dengan komunitas-komunitas yang sehat, komunitas mesianik, kita boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Filipi 4 ayat 8 mengatakan seperti ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Ya. Jadi dari mana kita bisa mendapatkan semua hal yang disampaikan barusan? Atau bagaimana caranya kita dibentuk oleh firman Tuhan? Ya, itu sekali lagi, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang baik, itulah yang dapat membentuk pola pikir kita, membentuk hati dan pikiran kita, supaya kita bisa mengerti bahwa hal-hal inilah yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani, sebagai umat Kristen, sebagai umat pilihan Allah. Menjadi serupa dengan Kristus itu bukanlah menjadi suatu hal yang kita lakukan untuk kita bisa mencapai kekekalan atau supaya kita bisa masuk surga nantinya, bukan itu. Tapi karena memang jati diri kita sebagai kalau dikatakan oleh Pastor Arifin, sebagai adik-adiknya Kristus, sebagai adik-adiknya Yesus, karena dia adalah yang paling sulung, dialah yang sulung di antara kita semua, sebagai adik-adiknya Kristus, itu adalah jati diri kita sebagai warga kerajaan Allah juga, ya. Jadi sekali lagi, dari mana kita bisa mendapatkan semua hal yang disampaikan pada Filipi 4 ayat 8 tadi, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, itu semua ada dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti untuk mendengar, ya, jangan pernah berhenti untuk mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi kita maupun kehidupan kita secara berkomunitas, ya, kehidupan berkomunitas kita, ya. Jadi jangan sampai kita hanya menjadi seseorang yang bisa melakukan jangan sampai kita menjadi seorang Kristen yang hanya dapat membaca firman Tuhan, kita taat, kita bisa mendengarkan firman Tuhan berjam-jam, atau mungkin kita bisa merenungkan, membaca firman Tuhan, tapi kita tidak mampu untuk mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Ingat sekali lagi bahwa kita perlu latihan rohani. Nah, yang kedua, 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan gini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini. Ya, perhatikan bahwa itu baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ya. Bahkan dalam terjemahan lama, kalau dikatakan tadi di terjemahan baru dikatakan bahwa latihan badani terbatas gunanya. Tapi kalau di terjemahan lama ternyata dikatakan seperti ini. Karena senam bagi tubuh itu sedikit sahaja gunanya. Sedikit sahaja gunanya, oke? Senam itu sedikit saja gunanya. Padahal kalau kita mau lihat bahwa, kalau kita senam, kalau kita rajin untuk senam, itu baik untuk tubuh kita. Bahkan bukan hanya sekedar baik, tapi itu akan menjadi sesuatu hal yang bukan hanya berkesan sedikit, tapi banyak. Tapi banyak menurut pandangan ataupun menurut pandangan manusia itu banyak, tapi ternyata dalam surat Paulus kepada Timotius dikatakan bahwa hal itu ternyata cuma sedikit, gitu. Yang artinya dalam konteks rohani, sebenarnya latihan rohani itu ataupun ibadah itu jauh lebih besar dampaknya, jauh lebih besar dampaknya dalam kehidupan kita ketimbang kita latihan badani setiap harinya. Jadi poin kedua adalah gini, body atau tubuh kita, fisik kita hanya untuk sementara, tapi budi kita, hati dan pikiran kita, itu adalah untuk kekekalan. Banyak orang hanya fokus dengan body atau fisik yang ideal, kesehatan fisik yang baik, tetapi bagaimana dengan kesehatan rohani atau dengan kesehatan budi kita,
sering sekali itu terjadi ketidakseimbangan di situ. Kita hanya berfokus pada hal-hal yang lahiriah saja dan tidak menghiraukan kerohanian kita. Kita begitu konsisten dalam mungkin hal-hal yang sifatnya hanya untuk fisik kita, tetapi untuk hal-hal yang sifatnya kekal, kita melakukannya secara asal-asalan. Ya, dalam arti gini, apa itu untuk hal-hal yang sifatnya kekal, yaitu kerohanian kita sendiri, kita melakukannya secara asal-asalan. Sering sekali terjadi seperti itu. Nah, jadi saya mau katakan gini, saatnya kita menjaga kesehatan badan kita, kesehatan fisik kita, sekaligus budi kita juga. Jadi saatnya kita menjaga kesehatan body sekaligus budi. Ya, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang timpang atau berat sebelah hari-hari ini. Karena itu semua adalah baik, bahwa ketika kita menjaga fisik kita baik, kita juga harus menjaga rohani kita baik. Ya, jadi jangan pernah berat sebelah. Kalau kita mau memperhatikan kesehatan jasmani kita, kita juga harus memperhatikan kesehatan rohani kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, jadi yang terakhir saya mau katakan gini, sama seperti tubuh kita perlu dirawat, ya, begitu juga dengan budi kita, budi pekerti kita, hati dan pikiran kita, itu juga perlu dirawat. Kalau untuk kesehatan tubuh kita, banyak sekali obat-obat ya yang tersedia di luar sana, baik yang herbal maupun obat-obat kimia, itu banyak sekali dijual untuk bisa merawat tubuh kita, vitamin, mineral dan lain sebagainya. Bahkan untuk mungkin wanita saat ini perlu sekali skincare dan lain sebagainya untuk menjaga kulit mereka. Ya, tapi saya mau katakan gini, selain daripada itu semua juga, selain daripada obat-obat herbal tadi juga atau obat-obat kimia dan lain, banyak juga orang bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk merawat fisik mereka, nge-gym misalnya, kan, latihan, jogging, ataupun mungkin ya yang lain juga banyak ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita juga melakukan hal itu untuk kesehatan rohani kita, kerohanian kita, untuk budi kita? Apakah kita juga melakukan hal itu? Apakah kita punya effort atau kita effortless gitu? Kita punya effort dengan sengaja untuk melakukan sesuatu untuk kesehatan rohani kita. Sama seperti kesehatan tubuh kita itu perlu dijaga, kita juga perlu menjaga kerohanian kita dengan baik, ya. Karena itu gini, kalau kita melihat atau kita tahu sesuatu itu tidak baik untuk tubuh kita, pasti kita akan menghindarinya. Sama halnya kalau kita menghindari sesuatu hal yang tidak baik untuk tubuh kita, untuk jasmani kita, seharusnya kita juga berusaha untuk menghindari sesuatu hal yang tidak baik untuk kerohanian kita. Banyak hal-hal yang tidak baik untuk kerohanian kita. Ya, di luar sana mungkin menggosip ataupun ngomongin orang, ataupun mungkin percaya kepada orang dengan langsung gitu saja tanpa difilter. Well, banyak sekali hal-hal di luar sana yang bisa menggiring opini, yang mungkin menggiring opini kita, sehingga kita pun jadi mencemari. Itu semua bisa mencemari kerohanian kita juga, ataupun mencemari budi kita, hati dan pikiran kita. Nah, pertanyaannya, bisakah kita memfilter hal-hal seperti ini? Atau well, kita mau saja kalau orang-orang lain menggiring opini kita untuk hal-hal yang tidak baik. Misalnya dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi sama seperti tadi kita sudah membaca dalam Filipi 4 ayat 8, bahwa segala sesuatu yang baik, yang sedap untuk didengar, pikirkanlah semuanya itu. Dan juga dikatakan di sini, barusan kita baca di 2 Timotius 3 ayat 16, mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah
Apa itu segala tulisan yang di hadapan Allah? Firman Tuhan. Jadi kembali lagi, manual booknya kita itu adalah firman Tuhan. Bible, Alkitab, itu adalah manual booknya kita, atau buku panduannya kita untuk menjalani kehidupan kita. Bukan hanya sekedar membacanya dan menghafalnya, tapi setiap firman itu harus kita hidupi. Anda harus mulai memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan perkara-perkara duniawi. Ingat bahwa keserupaan dengan Kristus itu tidak terjadi begitu saja. Ketika kita berdoa dan ketika kita bilang amin, tiba-tiba kita langsung menjadi serupa dengan Kristus. Tidak begitu. Semuanya perlu latihan, dan latihan rohani itulah yang penting dalam kehidupan kita. Latihan rohani itu tidak hanya sekedar membaca, merenungkan firman Tuhan. Yes, itu adalah kuncinya. Tapi kalau kita hanya berhenti di membaca dan merenungkan firman Tuhan tanpa mempraktekkannya, tanpa melakukannya, semuanya mati. Semuanya sia-sia. Iman tanpa perbuatan itu mati. Ya, jadi sekali lagi, sebagai penutup pada malam hari ini, saya mau katakan gini, bahwa sebagai warga kerajaan seharusnya kita bisa untuk melihat dan memperbaiki budi kita, memperbagus, mengupgrade kerohanian kita, daripada kita hanya mengupgrade body kita, fisik kita, jasmani kita. Karena budi adalah hal yang utama dalam kehidupan orang percaya. Jangan hanya fokus kepada body, ya, jangan hanya fokus kepada body, lupa dengan merawat budi kita, ya. Dikatakan dalam 2 Korintus 4 ayat 16 versi bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan gini, itulah sebabnya kami tidak putus asa sekalipun kami secara lahir semakin bertambah rusak, ya. Sekalipun kami secara lahir semakin bertambah rusak, namun secara batin kami dijadikan baru setiap hari. Sekali lagi, sekalipun kami secara lahir semakin bertambah rusak, namun secara batin kami dijadikan baru setiap hari. Berikanlah perhatian yang lebih bagi manusia batin kita, bagi budi kita, lebih daripada jasmani kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini, kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami boleh sekali lagi diingatkan Tuhan, bahwa menjadi serupa dengan Engkau Tuhan, itu perlu latihan dari hari ke hari. Berfokus kepada firman Tuhan, menjadikan Alkitab, menjadikan firman-Mu Tuhan menjadi buku panduan kami Tuhan, untuk kami menjalani hari-harinya kami Tuhan Yesus. Kami gak berhenti hanya sekedar membaca dan merenungkan firman-Mu, tapi kami mau melakukannya Tuhan. Kami mau menghidupi setiap firman-Mu Tuhan yang kami dengarkan, yang kami baca, yang kami renungkan dari hari ke hari Bapa di surga. Kami tidak mau Tuhan menjadi serupa dengan dunia ini. Kami mau berubah akal budi kami, kami mau merubah budi kami Tuhan, semakin hari semakin serupa dengan gambaran-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan setiap aktivitas kami, umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang bekerja, yang melakukan aktivitas, melayani Tuhan, dan lain sebagainya. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk setiap apa yang kami lakukan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sadar Tuhan kemampuan kami terbatas, tapi ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, segala sesuatu mungkin adanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan beristirahat pada malam hari ini. Tuhan menjagai kami sepanjang istirahat kami. Ini seru doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.